Haleluya! Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita semua. Seringkali dalam hidup ini, karena kesibukan kita lupa bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi ada pemiliknya. Tema firman Tuhan saat ini adalah, siapakah pemilik kehidupan itu? Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bapak, Ibu, Saudara, kita harus sadari bahwa hidup kita ini punya pemilik. Karena kita adalah manusia yang diciptakan atau dijadikan oleh Sang Pemilik kehidupan, yaitu Allah kita, pencipta langit bumi dan segala isinya. Firman Tuhan berkata, bukan saja kita diciptakan, kita juga diberkati dan diberi kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini. Jadi saudara, kita harus sadar 3 hal yang kita harus belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, kita ini adalah makhluk ciptaan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Firman Tuhan berkata, kita ini dibuat oleh Allah. Allah menjadikan kita, sehingga kita ini adalah makhluk buatan Allah. Di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Korintus 6, ayat 19 sampai dengan 20, firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Hal pertama yang kita bisa belajar, yaitu kita harus menyadari bahwa hidup kita punya pemilik dan bukan milik kita sendiri. Kita punya Tuhan yang menjadi tuan atau pemilik kehidupan ini. Dan yang kedua yang harus kita sadari, yaitu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi mengatakan, kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Yang artinya adalah kita ini bukan saja secara fisik diciptakan serupa, tapi juga secara moral, etika, dan intelektual sama seperti Allah. Moral artinya hati dan karakter kita seperti Allah, yaitu berpusat pada kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong. Dan saudara bisa baca dan renungkan ayat-ayat ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Yang kedua, etika artinya mempunyai prinsip-prinsip seperti Allah, yaitu benci kepada dosa.
Dan selanjutnya intelektual, artinya mempunyai kecerdasan seperti Tuhan Yesus, hidup bijaksana dan berhikmat. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya atau pikirannya sebelum melakukan segala sesuatu. Bertindak dengan pengertian dan pengetahuan, tidak sembrono. Berhikmat artinya hidup dengan petunjuk Tuhan. Salomo menjadi raja tersukses di dalam Alkitab. Dikatakan sebelum dia dan sesudah dia tidak akan ada raja seperti Salomo yang sangat sukses dan diberkati Tuhan. Semua itu didapat Salomo karena Salomo hidup bijaksana dan berhikmat. Hal ketiga yang perlu kita sadari adalah kita diberkati dan diberi kuasa oleh Tuhan. Kita sebagai makhluk buatan Tuhan yang sudah diperlengkapi dengan berkat dan kuasa, yaitu otoritas penuh untuk mengelola kehidupan kita. Jadi berkat Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Bagaimana kita mengelolanya untuk menuai berkat itu sekarang tergantung dari kita. Oleh karena itu firman berkata, janganlah kita malas dan segala sesuatu yang kita jumpai tangan kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga, dan sebaik-baiknya. Kita sudah tahu sekarang bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Kita punya Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apa tugas sang pemilik kehidupan itu? Tugas sang pemilik kehidupan itu adalah memelihara, merawat, mencukupi kehidupan kita. Demikian juga dengan kita saat kita memiliki sesuatu yang kita sayangi. Bapak, Ibu, Saudara, perlu menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan yang paling disayangi Tuhan. Kita satu-satunya makhluk yang diciptakan serupa dengan gambar Allah kita. Saya akan bacakan firman Tuhan yang akan menguatkan saudara. Matius 10 ayat 29 sampai dengan 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 6, ayat 30 sampai dengan 34, berkata demikian. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita punya pemilik, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, di dalam hidup kita harus punya tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Allah dalam moral, etika, dan intelektual. Dan dalam hidup kita, jangan malas, bekerjalah, maka kita akan menuai berkat yang sudah Tuhan sediakan. Dan jangan takut, jangan khawatir, karena tugas Allah adalah merawat, memelihara, dan mencukupi kita.
Tuhan sudah pasti melakukan bagiannya. Lakukan bagian kita dan Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu kami disadarkan kembali bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi adalah milik Tuhan yang sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini biarkanlah menguatkan hidup kami supaya kami tidak lagi takut, tidak lagi khawatir karena Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami, yang akan merawat, memelihara, dan mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.